Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, semoga kita semua selalu sehat, biar jadi orang yang sukses, yang soleh dan kaya raya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika sosial. Statistika sosial itu terdiri dari dua kata, statistika dan sosial. Nah, apa itu statistika? Sebelum itu Bro harus mengetahui dulu bahwa statistik dan statistika itu berbeda. Apa bedanya sih? Kan bedanya yang satu akhirnya tik, yang satu lagi akhirnya k. Ya bedalah Ferguson. Statistik itu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu. Contohnya, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan naik 9% di tahun 2012. Dari tahun lalu sekitar 8,5%. Kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga di bidang industri yang mencapai 36,6%. Nah, kalau statistika adalah suatu ilmu yang diawali dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan dari data tersebut. Sedangkan sosial secara umum memiliki fungsi dapat dimengerti, dipahami, menerangkan, meramalkan, dan mengawasi. Maka, statistika sosial sebagai suatu disiplin ilmu diterapkan dalam memprediksi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan angka-angka, mengemban fungsi dan perannya. Nah, manfaat mempelajari statistika itu pertama, memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Yang kedua, bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Nah, statistika ini terbagi menjadi dua jenis, Bro. Yang pertama, berdasarkan aktivitas yang dilakukan, dan yang kedua, berdasarkan metode yang digunakan. Jika berdasarkan aktivitas yang dilakukan, maka terdapat dua jenis statistika, yakni deskriptif dan inferensia. Statistika deskriptif itu pertama, membahas cara-cara pengumpulan data, kedua, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, yang ketiga, pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Berikut ini adalah contoh statistika deskriptif. Salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta. Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa dan Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Nah, sedangkan statistika inferensia itu adalah cara menganalisa data dan mengambil kesimpulan untuk dapat menganalisis sebagian data atau keseluruhan data yang dilakukan pendugaan parameter serta membuat dan menguji hipotesis lalu membuat kesimpulan yang berlaku umum. Contohnya, contoh kasus pada tahun 1990 diperoleh data di Jawa Barat terdapat 261.664 pencari kerja yang memuat informasi cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun, data mengenai asal sekolah tersebut tidak tercantum di dalamnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah dilakukan survei pada 2.901.664 pencari kerja tersebut? Dengan statistika inferensia, sampel dipilih secara random. Misalnya, 2.500 pencari kerja, sampel tersebut digunakan sebagai bahan dugaan terhadap keseluruhan pencari kerja. Nah, jika berdasarkan metode yang digunakan, maka akan ditemui statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi serta membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan normal. Sedangkan statistika non-parametrik itu merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi sehingga validitas tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi,
dan distribusi data tidak dapat diasumsikan normal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you and stay classic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.